Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Hania Ayu Karin dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel volta. Nah, apa sih itu sel volta? Sel volta atau sel galvani merupakan suatu perangkat yang mengubah energi dari suatu reaksi redoks spontan menjadi energi listrik. Arah aliran elektron pada kawat pengantar adalah dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Jadi, pada sel elektrokimia atau sel volta, anoda sebagai kutub negatif sedangkan katode sebagai kutub positif. Logam seng dan tembaga adalah sel volta berfungsi sebagai kutub-kutub listrik yang disebut elektroda. Elektroda yang merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi disebut anode. Elektrode yang merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi disebut katode. Jadi, tempat terjadinya reaksi oksidasi itu anode dan tempat terjadinya reaksi reduksi itu katode. Bagaimana sih caranya memprediksi terjadinya reaksi? Ada dua cara nih teman-teman. Yang pertama potensi sel, yang kedua notasi sel. Potensi sel merupakan selisih potensial listrik antar elektrode yang mendorong elektron yang mengalir disebabkan perbedaan rapatan muatan antar elektrode. Sedangkan notasi sel merupakan reaksi redoks dalam sel volta dapat dituliskan dengan suatu lambang yang disebut diagram sel. Nah, di sini ada potensi sel. Di dalam potensi sel, ada urutan logam-logam berdasarkan sifat reduktornya dikenal sebagai deret volta. Di sini ada deret volta, jumlahnya ada 23 unsur. Nah, teman-teman, semakin ke kanan unsur-unsurnya, semakin besar harga potensial reduksinya. Sebaliknya, jika semakin ke kiri, unsur-unsurnya semakin kecil harga potensial reduksinya. Di sini saya akan menjelaskan juga elektroda yang mudah mengalami reduksi dibanding elektroda hidrogen mempunyai tanda positif, sedangkan elektroda yang sukar mengalami reduksi bertanda negatif. Dan di sini ada rumus potensial sel. Cara mencari energi potensial sel ialah dengan mengurangi energi potensial reduksi dengan energi potensial oksidasi, atau dengan mengurangi energi potensial katoda dengan energi potensial anoda. Di sini ada notasi sel. Penulisan reaksi oksidasi pada anoda digambarkan di sebelah kiri, sedangkan reaksi reduksi pada katode digambarkan di sebelah kanan. Dua garis sejajar menggambarkan jembatan garam. Polanya adalah anode dan kemudian larutan ion oleh si anoda ini dibatasi dengan jembatan garam, kemudian larutan ion katode disusul dengan katodenya. Nah, di sini ada contoh soalnya diketahui dua elektroda sebagai berikut. Cu2+ ditambah 2 elektron negatif menjadi Cu. Energi potensialnya adalah plus 0,34 volt. Selanjutnya, ada elektroda yang kedua. Zn2+ ditambah 2 elektron negatif menjadi Zn. Energi potensialnya sama dengan 0,76 volt. Tentukan energi potensial sel yang dihasilkan, kemudian reaksi elektroda dan reaksi sel, kemudian notasi sel. Dan di sini ada jawaban A, mengikuti rumus yang tadi. Energi potensial sel sama dengan energi potensial reduksi dikurang energi potensial oksidasi. Ada cara mudah melihat reduksi oksidasi dari suatu elektroda. Nah, cara melihatnya tinggal melihat angka yang paling besar di antara kedua elektroda tersebut. Kalau angkanya paling besar, itu reduksi. Kalau angkanya paling kecil, itu oksidasi. Atau bisa dilihat dengan tanda yang ada di depan angka-angkanya nih. Misalnya, yang plus itu adalah reduksi, yang negatif adalah oksidasi. Lanjut, kemudian tinggal dikurangi energi potensial kedua elektroda ini. Di sini, plus 0,34 minus 0,76. Karena minus ketemu minus itu plus, jadi 0,34 ditambah 0,76, hasilnya plus 1,1 volt. Nah, di sini ada jawaban yang B. Disuruh mencari reaksi elektroda dan reaksi sel. Di sini Cu2+ ditambah 2 elektron negatif menjadi Cu. Energi potensialnya adalah plus 0,34 volt. Nah, di reaksi yang kedua ini kita putar. Jadi Zn-nya pindah di kiri, sedangkan Zn2+ ditambah 2 elektron min itu di kanan. Jadi seperti ini. Energi potensialnya karena yang di sini min, sini jadi plus. Kenapa? Karena terjadi perputaran ruas reaksi di sini. Nah, tinggal dijumlahkan teman-teman. Di sini tidak perlu dikalikan lagi karena elektronnya sudah sama. Tinggal dicoret, hasilnya adalah Cu2+ ditambah Zn menjadi Cu ditambah Zn2+, energi potensialnya adalah plus 1,1 volt, sama kayak ini. Nah, yang C.
Yang C disuruh mencari notasi sel. Seperti yang tadi sudah saya bahas, pola notasi sel adalah anode, kemudian larutan atau ion dari anode tersebut dibatasi dengan jembatan garam, kemudian larutan atau ion dari katode, kemudian katode. Nah, perlu saya jelaskan sebelum menjawab pertanyaan C, anoda atau oksidasi di mana terjadi kenaikan reaksi. Contohnya seperti ini ke sini. Jadi, kita melihatnya dari kanan ke kiri. Dari pernyataan tersebut kita bisa tahu bahwa si anodanya adalah Cu dan larutan ion anoda adalah Cu2+, kemudian larutan atau ion si katodanya adalah Zn2+, dan katodanya adalah Zn. Sehingga diperoleh Cu2+, jembatan garam, Zn2+, kemudian Zn. Ada catatan tambahan dari saya. Reaksi redoks dapat berjalan spontan apabila energi potensial sel lebih besar dari 0 atau positif. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang sel volta. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.